sebagai menanyai peran penting masyarakat ini tentang konflik yang ada di sekitar sini seperti diskrimininasi sama diskriminasi. Jadi kami ingin bertanya, apakah sebelumnya pernah terjadi tindakan seperti diskriminasi, stereotip dan lain-lainnya di lingkungan sekitar Pantai Labu ini? Dari segi apa itu diskriminasinya? Agama, ekonomi, budaya, sosial kan itu kan yang kalian maksudkan. Jadi kalau di segi ekonomi memang di sini ada kesenjangan terkait dengan kalau di suku. Di sini ada suku Tionghoa namanya. Di sini ada kesenjangan mengenai ekonomi, kita bahas dulu. Karena itu kan kehidupan. Kalau mengenai ekonomi memang ada kesenjangan terkait dengan masalah UMR. Itu yang harus kita ketahui. Karena di sini adalah pengusaha ternak yang ada di sini pada Kecamatan Pantai Labu adalah ASPK, Asosiasi Ternak Unggas. Ikon untuk Pantai Labu ini kan betelur, ternak unggas kan suku Cina, Tionghoa. Jadi di sini mungkin ada kesenjangan terkait dengan UMR, upah minimum regional. Nah ini yang harus diketahui oleh publik, bahwasanya belum tersentuh akan itu hak daripada pekerja buruh dari buruh istilahnya peternak. Kalau dari segi agama, kalau di sini Om rasa nggak ada ini, cuman ada di sini terkait dengan antara agama Tionghoa tadi, agama Buddha yang pada saat ini masih memang betul ada pernah terjadi di Desa Palusibaji sampai saat ini. Itu realita dan fakta dan realita terjadi sampai saat ini. Ada sedikit gejolak riak, yang mana Desa Palusibaji itu ada sekelompok yang mengatakan menolak akan pembangunan daripada rumah ibadah yang ada di Jalan Jaya Dusun 2 Desa Palusibaji, terkait pembangunan vihara di Jalan Jaya Desa Palusibaji pas di depan rumah Om ini. Nah itu sampai saat ini memang terjadi gejolak itu, tapi itu hanya sebatas kelompok, bukan seluruhnya. Yang mana sampai jadi bisa jadi boleh kalian lihat nanti juga ada spanduk mengatakan kami masyarakat Desa Palusibaji menolak. Padahal di mana masyarakatnya? Hanya sebatas kelompok, ada kepentingan di situ yang pada saat itu adalah saat politik pilkades. Nah itu Om sendiri yang pada saat itu selaku kandidat bisa dikatakan tersudut akan itu. Itu masih jabatan POM pada saat itu yang menuju prodi 3. Itu terjadi sampai saat ini. Tapi sampai saat ini belum pernah juga bergejolak yang namanya dikatakan masyarakat Pantai Labu Palusibaji itu seluruh itu nggak ada, karena sekelompok terkait dengan panasnya politik pilkades pada saat itu. Tapi sampai saat ini tetap juga ada, setiap ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh yayasan itu tetap ada aksi-aksi dilakukan seperti spanduk penolakan yang pada dasarnya masyarakat Palusibaji tidak sadarkan bahwasanya sampaikan bahwasanya kita selaku umat beragama yang sah diakui oleh pemerintah tidak bisa menghambat apapun kegiatan tersebut. Nah itulah dia kalau yang terjadi di bidang agama. Tapi kalau di bidang sosial, di bidang budaya itu tidak ada masalah. Artinya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk di Desa Palusibaji. Katakan Om selaku mantan kepala desa 2 prodi Desa Palusibaji ini yang terjadi di saat 2002 yang lalu sampai saat ini, itu mengenai segi agama. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, menurut Om, apa yang mendukung para kelompok tersebut melakukan hal itu? Terkait dengan diskriminasi terkait dengan agama tadi, itu hanya kepentingan, sebatas kepentingan pada satu kepentingan politik, terjadinya pro kontra antara kandidat-kandidat. Jadi Om disudutkan pada saat itu, Om seolah-olah mendukung sepihak tanpa adanya ini. Sementara ini kan memang sudah diatur di dalam undang-undang dan orang belum mempunyai perizinan. Pada saat itu Om lihat dasar orang itu ada SK 2 menteri, Menteri Agama dan Menkumham. Itu dasar Om. Cuman karena pada saat politik pilkades, Om ini seolah-olah
yang kontra bahwa Om seolah-olah Om guru, pada dasarnya Om kan pemerintahan, wajib yang namanya Om selaku pelayan publik wajib mengetahui apa kegiatan tersebut, dan Om bukan Om berdasarkan menjalankan pemerintahan. Ini kan negara kan bukan negara khilafah, ini kan negara nasionalisme. Setiap yang diakui oleh pemerintah yang punya hak berdasarkan Pancasila ke-1 adalah Tuhan Yang Maha Esa, mereka ada hak. Om berdasarkan itu. Itulah sampai saat ini Om tetap berupaya juga menyadarkan masyarakat dan kelompok-kelompok tersebut. Tapi kan itu nanti kalau terjadi riak-riak tetap kan ada instansi terkait secara hukum untuk menyelesaikannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Om untuk mengatasi gejolak para kelompok tadi? Kalau Om sekarang ini kapasitas Om kan tidak ada lagi menjabat selaku kepala desa kan. Kalau Om ini hanya bisa sebatas kapasitas menyadarkan, menyampaikan, bersosialisasi bahwasanya berusaha juga membuka mindset masyarakat sekelompok itu, memberikan masukan-masukan yang positif. Tapi kalau itu terjadi kan memang ada instansi terkait membidangi hal-hal tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah permasalahan ini masih terjadi sampai sekarang? Dan Baik. menurut Om, apakah masalah ini bisa diselesaikan? Nah, itu terpulang pada pemerintahan yang bersama instansi terkait. Kalau Om yang menyelesaikan mungkin nggak bisa, tapi Om berusaha juga menyadarkan sekelompok masyarakat tersebut. Di situ ada juga memang sampai saat ini kalian lihat juga nanti spanduk-spanduk itu nanti setiap ada kegiatan. Nah sekarang sampai saat ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yayasan tersebut. Itu yang terjadi 2002 konflik antara warga Pulau Sebaji sekelompok dengan suku Tionghoa, yaitu agama Buddha, terkait pilkada semalam itu. Om tersudut akan bahwasanya Om mendukung, pada dasarnya Om kan nasionalisme, wajib mengikuti aturan itu kan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami tanyakan. Atas partisipasinya kami mengucapkan terima kasih. Ya, apabila ditimbulkan pertanyaan selanjutnya nanti Om siap untuk memberikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Pulau Sebaji, Kecamatan Batu Labu.